Nah, berikutnya Bung, terkait temuan bukti JKDN gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu publik ketahui dari temuan-temuan Bung Niko dan teman-teman dari film ini gitu yang mungkin selama ini tidak ada gitu, tidak dipublikasikan ke halayak umum gitu. Iya, uh, dari dulu kita sudah belajar tentang sejarah, ya, sejarah tentang perkembangan bangsa ini. Itu udah diajarkan dari sekolah, dimasukkan ke kurikulum. Cuma gini, kita itu sudah berapa lama ya? 20 tahun lepas dari Orde Lama. Orde Lama, sorry. Orde Baru. Ya, Orde Baru. Tapi kita melihat ternyata pelajaran sejarah di sekolah itu masih banyak menonjolkan hal-hal yang dalam tanda kutip meminggirkan Islam. Nah, karena misalkan kita melihat arsitek kurikulum sejarah waktu awal-awal negeri ini merdeka, kayak orang-orang kayak Yamin, ya, kayak Muhammad Yamin. Dia itu kan memang benar-benar nasionalis, ya, nasionalis, dan dia itu menyandarkan kebangkitan Indonesia, bangsa Indonesia itu sudah, kalau katanya itu sudah dari 6.000 tahun yang lalu, ya. Jadi dia bikin satu buku tuh namanya 6.000 tahun Sang Saka Merah Putih. Nah, itu buku-bukunya itu, ya, itu menjadi inspirasi untuk golongan nasionalis membuat sejarah. Apa yang dia maksud 6.000 tahun atau yang dia sandarkan sebagai awal mula kebangkitan bangsa Indonesia itu bermula dari hadirnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ya, di mana kerajaan-kerajaan itu merupakan kejaran non-Islam, ya, kita sama-sama tahu. Nah, dari situ tentu banyak dikritik, ya, banyak dikritik oleh orang-orang. Nah, tapi tetap aja pendapat Yamin itu yang menekankan kebangkitan atau jati diri asli bangsa Indonesia adalah Hindu, ya, sehingga periodisasi sejarah itu menjadi tidak adil, ya, tidak mempunyai proporsi yang pas untuk Islam. Ya, kita misalkan lihat sendiri lah, flashback ke belakang dulu tuh, kronologi sejarah itu masa Hindu-Buddha, ya, era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, ya, itu pun cuma secuil. Habis itu langsung lagi ditimpa dengan pembahasan masa kedatangan Eropa, ya, kedatangan Belanda, penjajah-penjajah yang lain. Indonesia di bawah penjajahan selama 300 tahun, baru masa kemerdekaan, ya. Nah, ini ada yang dikecilkan di sini, yaitu peran kerajaan Islam, ya, peran kesultanan Islam, begitu. Memang ada ceritanya, cuma proporsi kecil dan terlalu dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia. Padahal Indonesia itu baru umurnya 70-an tahun, ya. Sementara sultan-sultan yang zaman dulu yang hidup ratusan tahun lalu sebelum Indonesia ada itu nggak pernah mengenal nasionalisme, nggak pernah mengenal Indonesia, ya. NKRI itu nggak kenal. Nah, mereka itu justru itu mengenal identitas yang melekat pada diri mereka itu adalah Islam, gitu, ya, adalah Islam. Dan, ya, legitimasi politik mereka itu tidak berdiri sendiri, perlu persetujuan dari pihak lain yang lebih tinggi kekuasaannya daripada mereka. Nah, siapa itu? Pihak khalifah itu sendiri, ya, karena para sultan itu hidup ketika khalifah masih ada, ya. Amirul Mukminin, satu pemimpin untuk seluruh dunia Islam, itu masih ada, ya. Terlepas status para khalifah itu, ya, mungkin ada yang benar-benar kuat atau ada yang hanya sekedar nama, tapi setidaknya mereka itu mengakui kepemimpinan tertinggi umat Islam. Nah, di berbagai pulau, ya, dari Sumatera sampai Sulawesi, itu dalam berbagai manuskrip kita akan banyak mendapati istilah Raja Rum, ya, atau Sultan Rum, gitu. Dan Sultan Rum itu menjadi sandaran bagi para penguasa, para sultan di pulau-pulau di Nusantara dulu untuk menggambarkan kekuasaan tertinggi umat Islam.
Nah, siapa yang menjadi representatif dari Sultan Rum itu sendiri? Nah, itulah khalifah yang hidup pada saat itu di negeri Rum, ya, negeri Romawi. Maksudnya apa? Di Konstantinopel gitu atau Istanbul hari ini. Nah itu, jadi para khalifah Utsmaniyah yang ada di Istanbul itu diakui kepemimpinannya oleh umat Islam. Nah itu yang pertama dari segi identitas. Yang kedua dari segi mental, ya. Kita ini kalau ditanyakan apa yang perlu diketahui dari JKDN ya oleh masyarakat, jadi tadi dari dulu di sekolah itu kita diajarin kalau kita ini bangsa yang kalah. Gitu. Kita dari dulu memang banyak perlawanan, ya perlawanan umat Islam untuk melawan penjajahan, tapi selalu digambarkan kalah. Nah, apakah semua sejarahnya begitu? Apakah semua fragmen sejarah perjuangan Islam dan jihad di negeri kita ini itu selalu diwarnai dengan kekalahan? Pada faktanya tidak. Dan itulah yang berusaha kita angkat di JKDN pertama kemarin, ya, di Khilafah Nusantara. Jadi di bagian akhir-akhirnya itu kita menggambarkan beberapa penguasa yang ada di Sumatera, Jawa, dan Ternate yang meraih kemenangan yang luar biasa, ya, melawan penjajah yang awal di kala itu, yaitu Portugis. Nah, itu semua terjadi konteksnya itu pada abad ke-16. Ya. Di Aceh itu ada Sultan Ali Mughayat Syah, ada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qohar. So di Jawa itu ada Raden Patah, ya. Ada Raden Patah. Kemudian di Jayakarta itu juga ada tuh Fatahillah, walaupun tidak sempat kita angkat dulu ya di film itu yang pertama. Nah di Ternate juga ada Sultan Babullah, ya. Mereka semua itu meraih kemenangan yang luar biasa melawan Portugis, dan mereka itu hidup di era yang sama. Dan kalau diperhatikan, ya, kenapa dulu tuh banyak sekali inspirasi penaklukan, inspirasi jihad yang sangat menggema di kalangan sultan-sultan di pulau-pulau itu karena mereka hidup pada zaman yang sama dengan zaman kegemilangan di pusat dunia Islam, ya, di Khilafah Utsmaniyah yang saat itu dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, begitu. Nah, inspirasi kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah di bawah Sultan Sulaiman itu tentu diketahui oleh para sultan di Asia Tenggara dulu, ya. Makanya wajar ketika Aceh, ya, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qohar itu meminta pertolongan kepada Khalifah Utsmaniyah, ya. Kemudian kita mendapati di Pulau Jawa itu meriam, ya, itu menjadi satu legitimasi atau simbol kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan yang memberi suatu image kepada sultan-sultan itu bahwa mereka itu tidak terkalahkan melawan penjajah, gitu, melawan orang-orang kafir, ya. Dan itu ternyata kita mendapati meriam itu diciptakan pada kurun waktu yang sama, abad ke-16 itu. Di Demak ada meriam saya lupa namanya. Pokoknya di Demak, di Banten, ya, di Aceh pula itu meriam semua isinya, ya. Dan itu kalau dalam satu riwayat, ya, yang ditulis oleh pejabat Aceh di abad ke-19, itu semua diciptakan, diproduksi oleh rakyat Aceh yang mempelajari pembuatan ilmu meriam dari para tentara Utsmaniyah, ya. Maka waktu di film JKDN kemarin ternyata itu menjadi sebuah hal yang blowing fact ketika kita mendapati ada sekitar 20-an makam tentara Utsmaniyah yang ada di Gampong Bitai, ya. Ada di Gampong Bitai, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Bahkan koin-koin dinar, ya, koin-koin dinar Utsmaniyah yang tercetak di atasnya itu nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Murad ketiga, ya, kemudian Sultan yang lainnya itu Sultan Bayazid, ya, itu ditemukan di sebuah rawa tambak dalam sebuah wadah kaleng gitu, ya, aluminium, dan itu tidak sengaja ditemukan, ya.
jadi petani tambak tuh lagi gali-gali apa tambaknya. So cangkulnya itu nyentuh benda yang ternyata tatkala diangkat benda itu isinya itu ada 6.000 dinar. 6.000 dinar ya, 6.000 dinar yang dicetak oleh Istanbul begitu. Oh, ini kan berarti apa? Sebuah jejak khilafah di Nusantara yang tidak bisa dipungkiri lagi, mau apa adanya eksistensinya. Dan ya tadi misalkan dikaitkan dengan konteks sekarang banyak orang yang tidak apa yang sensitif soal khilafah, tidak setuju dengan khilafah, menolak eksistensi khilafah di negeri ini. Lah, apa yang mau mereka katakan? Ternyata khilafah itu punya jasa justru ya. Ketika apa para sultan-sultan, para ulama di abad ke-16 dulu tuh mau bantu dibantu oleh khilafah Utsmaniyah dalam melawan orang-orang kafir penjajah. Nah, itu. Jadi apa yang mau dikatakan ketika mereka mendapati fakta itu kalau mereka masih memusuhi khilafah? Ya mungkin begitu yang perlu diketahui oleh masyarakat dari JKDN. Nah, Bung, terkait kesulitan apa yang dihadapi ketika mencari bukti-bukti dalam pembuatan JKDN ini? Iya, kalau bicara soal kesulitan, sebenarnya tidak berasal dari pembuatan proses JKDN itu sendiri tok ya. Tapi kenapa saya itu ditunjuk untuk menjadi scriptwriter, sutradara dan sebagainya untuk film ini? Karena saya itu tadi di tugas akhir S1 saya itu tentang pengaruh khilafah Utsmaniyah ya di Hindia Belanda lah atau di Indonesia masa kolonial. Dan itu kalau dari sumber masih jarang sejarawan yang membahas soal tema-tema itu. Ya, maka mau tidak mau saya harus mencari sumber yang tertulis bukan dalam bahasa Indonesia. Ya bahasa Inggris lah, bahasa Arab lah, atau bahasa Turki Utsmaniyah itu sendiri, atau bahasa Belanda. Nah, itu mungkin salah satu kesulitan ya yang saya alami ketika dulu proses membuat tugas akhir itu skripsi S1 yang kemudian menjadi inspirasi JKDN. Itu harus mengakses berbagai sumber ya mempelajari bahasa. Karena memang studi sejarah itu tantangannya di situ sih ya. Bagaimana kita itu bisa menguasai bahasa sumber sejarah ya. Kalau kita mau meneliti sejarah Sunda ya harus bisa pakai bahasa Sunda ya. Meneliti sejarah Jawa bisa bahasa Jawa. Meneliti sejarah Portugis ya pakai bahasa Portugis gitu. Jadi itulah jadi tuntutan untuk bisa banyak bahasa tuh luar biasa ya, dan itu melelahkan sekali itu melelahkan sekali gitu. Tapi ya banyak bantuan lah mesin ya. Itu membantu juga itu. Ngomong-ngomong nih Bung, buat motivasi buat para mahasiswa nih ya, berapa lama Bung Niko beresin skripsi itu? Karena saya lihat juga di kanal YouTube misalkan beberapa tokoh mengapresiasi karya Bung Niko gitu. Apa karya skripsi Bung Niko gitu? Kalau saya menggarap soal skripsi itu kalau dari segi heuristik atau nyari sumber, nyari bacaan, itu sebenarnya udah dari semester berapa ya, setelah KKN tuh semester 8-an lah. Nah, tapi untuk kemudian membuat mengetik naskah skripsi itu sendiri, kemudian meneliti, mengkaji dan sebagainya itu kalau mau ditotalin sampai selesai, sampai sidang itu 2 tahun gitu. 2 tahun. Dan itu saya harus rela kehilangan ini kehilangan jadwal normal hidup ya. Yang jadi kayak kalong aja gitu. Nah itu selama 2 tahun itu menjadi bersahabat dengan Purnama ya. Aduh udah jarang tidur malam tidur malam jadi jarang gitu. Jadi malam jadi qiyamul lail tuh gitu. Oh, ya, Masya Allah. Alhamdulillah berarti. Menghidupkan malam tapi ya bukan cuma sholat tapi menghidupkan malam ngetik ya kan, ngelamun baca gitu. Ya masih untung nggak usah dikasih umur kan, dalam artian nggak tipes dulu.
Penyakit mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Untuk berikutnya, Bung. Kan JKDN itu kan bisa katakanlah yang pertama lah ya. Adakah JKDN berikutnya? Kalau kita menonton sampai habis film JKDN pertama kemarin, itu sebenarnya kan ada semacam kayak teaser lah ya. Semacam ada teaser untuk yang menandakan bahwa film ini belum selesai. Nah, toh kan film kemarin itu di pembatasan waktunya itu dari zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan dari zaman Rasul sampai ke abad 16 tadi yang saya cerita tuh. Masa-masanya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dari Aceh, kemudian Sultan Demak ya, Raden Patah, dan juga Sultan Babullah dari Ternate, itu semua pada abad ke-16 ya. Nah, justru jejak khilafah itu yang lebih kuatnya itu, yang lebih banyak datanya itu terjadi pada abad ke-19 dan abad ke-20 ya. Nah, itu belum masuk ke pembahasan gitu. Belum ya. Belum masuk ke pembahasan di film pertama ya. Dan justru skripsi saya itu tugas akhir S1 yang saya kerjakan kemarin itu lebih banyak bercerita soal relasi khilafah dengan Nusantara itu ya di abad ke-19 ya, abad ke-19 dan abad ke-20 ya. Sementara sebenarnya yang di film kemarin itu saya tidak ngebahas itu di skripsi itu, kecuali hanya sambil lalu saja lah gitu ya, hanya sedikit sekali gitu, karena itu bukan fokus utama di penelitian saya. Walaupun ya untuk skrip film yang kemarin itu JKDN pertama harus riset ulang, mau tidak mau kan ya, riset ulang, nyari data ulang. Tapi yang benar-benar genuine, yang benar-benar dari penelitian saya tuh ya itu abad ke-19-20, dan itu belum ada di JKDN pertama. Dan itulah yang akan kita bahas di JKDN kedua ya. Gimana detailnya? Ya tunggu tanggal main ya. Gitu. Kalau ditanya, Bung, tanggal mainnya kapan, Bung? Pertengahan tahun, pertengahan atau di akhir atau kapan gitu? Nanti aja. Nanti aja. Oke. Mungkin itu aja, Bung Niko, ya. Oke, siap, mantap. Kurang lebihnya mohon maaf para pemirsa. Sekian wawancara kita tentang tokoh atau sosok di balik tayangnya film yang sempat viral gitu ya, kontroversial, yaitu Jejak Khilafah di Nusantara, Bung Niko Pandawa. Terima kasih, Bung Niko. Saya Putra Amiruddin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.